Halo, kembali lagi di channel Alur Drakor. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita drama Korea yang berjudul Death Game yang tayang di tahun 2013. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Choi Yi-jae yang berada di sebuah ruangan yang gelap dan menakutkan. Terlihat Choi Yi-jae menangis dan mengatakan bahwa dia tidak pantas berada di tempat ini karena dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tiba-tiba muncul seorang wanita misterius yang langsung menembak Choi Yi-jae. Bahkan wanita tersebut melempar Choi Yi-jae dari pesawat. Dalam kondisi yang seharusnya sudah dipastikan mati, tiba-tiba Choi Yi-jae membuka matanya. Semua kejadian ini dimulai 7 tahun yang lalu. Saat itu Yi-jae sedang dalam perjalanan menuju wawancara interview lowongan pekerjaan di perusahaan terbesar di Korea Selatan, yaitu Taekang Group. Namun dalam perjalanan itu, tiba-tiba seorang pria berlari ke jalanan dan seketika langsung ditabrak oleh mobil. Pria malang itu terlempar ke arah Yi-jae. Sebelum meninggal, pria malang itu mencengkram lengan Yi-jae, dan hal itu membuat Yi-jae sangat terkejut dan trauma. Akibat dari peristiwa itu, Yi-jae tidak bisa fokus dalam menjawab pertanyaan HRD-nya, dan akhirnya Yi-jae gagal mendapatkan pekerjaan. Karena telah gagal mendapatkan pekerjaan, Yi-jae terpaksa harus mencari pekerjaan sampingan sebagai seorang kurir paket dan menjadi seorang pelayan demi membayar hutang pinjaman ketika dia menjadi mahasiswa. Keluarganya tidak dapat membantunya karena ayahnya sudah meninggal dan ibunya hanya bekerja sebagai petugas kebersihan yang sudah banyak berkorban untuk memberinya pendidikan yang baik. Yi-jae tidak pernah berhenti mengirim CV ke berbagai perusahaan, tetapi dia selalu gagal mendapatkan pekerjaan. Setelah 7 tahun bekerja sebagai tukang paket dan pelayan, akhirnya kali ini Yi-jae mendapatkan kesempatan untuk melakukan wawancara di perusahaan Taekang Group. Orang HRD Taekang Group sangat terkesan dengan CV yang dimiliki oleh Yi-jae. 멋있어요. Yi-jae meninggalkan ruangan itu dengan percaya diri jika dirinya akan diterima. Namun, tiba-tiba dia mendapat telepon dari temannya yang memberitahu bahwa semua uang yang mereka investasikan kepada salah seorang teman mereka menghilang karena mereka terkena scam. Yi-jae segera bergegas ke apartemen temannya dan mulai menggedor pintu. Karena uang investasi adalah semua tabungannya, Yi-jae menjadi marah dan mulai memukul pintu dengan alat pemadam kebakaran. Beberapa saat kemudian dia berakhir di kantor polisi dengan dakwaan perusakan properti. Di sana Yi-jae meminta polisi untuk menangkap temannya. Namun polisi tidak dapat melakukan apa-apa karena kegagalan dalam berinvestasi adalah hal yang wajar. Malam harinya Yi-jae pergi menemui pacarnya yang bernama Jisoo. Tapi di sana Yi-jae justru melihat pacarnya keluar dari mobil dengan seorang pria yang memberinya bunga. Setelah pria itu pergi, Yi-jae menghampiri Jisoo. Yi-jae mengatakan bahwa dia masih belum bisa mendapatkan pekerjaan tetap. Jisoo tiba-tiba memberikan sebuah amplop. Jisoo tahu jika Yi-jae hari ini tidak bekerja paruh waktu, sehingga Jisoo memberikan sedikit uang kepada Yi-jae. Menyadari hal itu, Yi-jae tiba-tiba meminta maaf karena telah menjadi beban untuk Jisoo. Yi-jae juga mengatakan bahwa hubungan mereka tidak akan bisa berlanjut, jadi Yi-jae memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Jisoo. Yi-jae menyuruh Jisoo untuk mencari pria yang lebih baik daripada dirinya. 이제 그만하자. Yi-jae lalu pergi ke apartemennya. Di sana dia menemukan bahwa pemiliknya telah membuang semua barang-barang Yi-jae dari ruangannya karena Yi-jae sudah tidak membayar selama 5 bulan. Yi-jae berusaha memindahkan sebanyak mungkin barang miliknya agar tidak rusak. Tapi akhirnya Yi-jae menyerah pada dirinya sendiri. Setelah menghabiskan malam dengan tidur di tanah, Yi-jae mendapat pesan dari Taekang Group yang mengatakan bahwa dia gagal dalam sesi wawancara. Setelah banyak mengalami kesulitan dalam hidupnya, Yi-jae memutuskan untuk bunuh diri. Satu-satunya jalan pintas yang terpikirkan oleh Yi-jae. 죽음은 그저 내 곧. Yi-jae juga mengabaikan panggilan telepon dari ibunya. Tidak lama kemudian Yi-jae terbangun dan menemukan dirinya berada di sebuah pesawat. Ketika dia melihat bayangannya, dia ketakutan karena wajahnya telah berubah, dan pada saat itu dia melihat seorang wanita misterius sedang duduk di dekatnya. Wanita itu memegang surat wasiat yang dibuat oleh Yi-jae sebelum bunuh diri. Tapi wanita itu secara ajaib membakarnya di depan mata Yi-jae. Wanita itu juga menunjukkan matanya yang berwarna merah terang. Lalu tiba-tiba Yi-jae dibawa ke tempat yang menakutkan, sebuah ruangan dengan menara tinggi di tengah-tengah Laut Merah, dan setan-setan yang mencoba memanjat. Wanita itu mengungkapkan bahwa dia adalah kematian, dan dia membawanya ke sini untuk menghukum Yi-jae.
Alasannya karena Yejai sudah menghinanya. Dia mencengkeram leher Yejai dan melemparkannya ke bawah. Monster yang berada di bawah mencoba untuk menangkapnya saat ia jatuh. Tapi ketika dia jatuh, dia terbangun lagi di pesawat dengan wajah yang lain lagi. Kematian juga ada di sana dan menjelaskan bahwa dia akan membuat Yejai mati 12 kali lagi sebagai hukuman. Jiwa Yejai akan masuk ke dalam tubuh 12 orang yang akan menghadapi kematian, dan dia akan mati terlepas dimanapun dia berakhir. Namun jika dia berhasil menghindari kematian, dia akan diizinkan untuk mempertahankan kehidupan itu. Yejai tidak peduli dengan kematian yang disebutkan oleh wanita itu karena Yejai sudah muak dengan hidupnya dan ingin mengakhiri semuanya. Tapi setelah kematian menghilang, pesawat memasuki badai. Yejai yang ketakutan segera memakai jaket pelampung dan mengencangkan sabuk pengamannya. Tidak lama kemudian pramugari datang dan memberitahu bahwa pesawat sedang mengalami turbulensi. Setelah beberapa menit berguncang, pesawat kembali stabil dan pramugari membiarkan Yejai sendirian. Masih bingung dengan yang terjadi kepadanya, Yejai melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia berada di dalam tubuh orang yang sangat kaya. Tiba-tiba sebuah batu bercahaya memasuki pikirannya, memberitahu tentang rincian orang yang sedang dirasukinya. Diketahui jika pria ini bernama Jintai, seorang CEO dari perusahaan Tekang Group. Dia adalah kakak adik dengan Taeyu. Mereka saling bersaing sejak mereka masih anak-anak, termasuk siapa yang akan memimpin perusahaan Taekang ke depannya. Tapi dengan kerja kerasnya, akhirnya Jintai bisa membuktikan kepada ayahnya bahwa dia adalah orang yang tepat untuk memimpin perusahaan dibandingkan Taeyu. Yejai sangat senang dengan kehidupan yang dimiliki Jintai, sehingga dia memutuskan untuk mempertahankannya. 이왕지사 이렇게 된 거 살자. Tapi tiba-tiba mesin sebelah kiri pesawat meledak. Pesawat mulai menukik dengan kecepatan tinggi. Yejai segera kembali ke tempat duduknya dan mengencangkan sabuk pengaman. Pilot mencoba mengendalikan pesawat namun tidak berhasil. Api dengan cepat menyebar, menciptakan sebuah lubang di sisi pesawat yang menyedot keluar pilot dan pramugari. Yejai hanya bisa menyaksikan ledakan yang membuat seluruh pesawat terbakar, dan dia pun terbakar sampai mati. Setelah itu Yejai terbangun di dalam ruangan yang gelap, ada sebuah meja untuk tempat kematian. Di atas meja ini, sebuah jam menghitung mundur nyawa Yejai yang tersisa. Sementara itu kematian menaruh beberapa peluru di pistolnya. Dia menjelaskan beberapa hal kepada Yejai. Jiwa-jiwa dari tubuh yang dirasuki Yejai itu sudah mati, jadi Yejai tidak mencuri nyawa mereka. Dia hanya memberikan kesempatan kedua bagi mayat-mayat itu. Jika dia gagal bertahan hidup, maka dia akan masuk ke neraka. Dia meraih Yejai dan membawanya ke belakang pintu, di mana dia melihat kengerian yang tak bisa diungkapkan. Ketika kematian membawanya keluar, Yejai mengalami gangguan mental. Dia sangat ketakutan melihat api neraka yang sangat menyiksa. Dia tidak mengerti apa yang telah dia lakukan sehingga layak masuk ke dalam neraka. Kematian mengatakan Yejai bersalah karena menemukan dia sebelum dia bisa menemukannya. Dia juga mengungkapkan bahwa nasib Yejai bergantung pada tindakannya. Jika dia bertahan di salah satu dari 12 tubuh, maka dia bisa terhindar dari neraka. 그럼 살아남아야겠네. Yejai lalu memutuskan bahwa dia akan mencoba bertahan hidup di semua kesempatan dan tidak menunggu lama sang kematian menembaknya untuk mengirimnya ke kehidupan kedua. Dia mendapati dirinya jatuh dari pesawat dengan tubuh baru mengenakan pakaian olahraga tetapi tanpa parasut. Saat dia panik, dia melihat 3 pria lain melompat bersamanya dan membawa kamera. Seorang pria menangkap untuk menolongnya. Dan pada saat itu batu bercahaya memasuki pikirannya. Diketahui jika tubuh yang dirasuki Yejai milik seorang pecandu adrenalin yang menyukai olahraga ekstrim dan telah melakukan banyak tantangan gila yang membuatnya memecahkan 4 kali rekor dunia. Hari ini dia sedang melakukan tantangan ekstrim dengan terjun payung dari ketinggian 1000 km tanpa parasut dengan tujuan mendarat di atas jaring pengaman. Acara ini disiarkan di televisi nasional, dan jika dia berhasil, sponsornya akan memberinya uang tunai sebesar 3 miliar. Ingatan sponsor menunjukkan seorang pria sedang bermain dengan korek api. Tergiur dengan uang sponsor tersebut membuat Yejai semakin termotivasi untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Jadi, dia mendorong penolongnya dan mulai jatuh dengan kecepatan tinggi.
Tubuhnya kehilangan jiwa aslinya, tetapi tetap memiliki kemampuannya, sehingga Ye Jae merasa percaya diri dan bahkan bersemangat. Namun ketika sudah mencapai tujuan akhirnya, dia meleset dari jaring dan mendarat di tanah, membuatnya langsung tewas seketika. Ye Jae muncul lagi di ruangan gelap, dan berkata tidak adil jika dirinya dianggap sebagai orang berdosa karena dia tidak menyakiti siapapun ketika dia memutuskan untuk bunuh diri. Namun kematian menyebut jika Ye Jae adalah orang egois, karena sebenarnya dia tidak bisa mengatakan bahwa kematian Ye Jae telah menyakiti orang lain di sekitarnya. Tanpa menunggu lama, kematian segera menembaknya untuk mengirimnya ke kehidupan ketiga. Ye Jae terbangun dalam tubuh seorang remaja di sebuah sekolah dan melihat teman sekelasnya sedang tertawa melihat video kematian parasut pria yang dirasuki oleh Ye Jae sebelumnya. Ye Jae sangat kesal dan ingin memukul remaja tersebut, tapi pada saat itu juga bola bercahaya muncul dan masuk ke dalam pikiran Ye Jae. Diketahui jika remaja ini bernama Hyoksu. Hyoksu kehilangan ayahnya pada usia 5 tahun, dan dibesarkan oleh ibunya seorang diri yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya. Hyoksu ingin membuat ibunya bangga, tapi dia benci datang ke sekolah karena Jinsang dan teman-temannya terus mengganggunya dengan kekerasan, perampasan, atau lelucon bodoh seperti melempar susu padanya sambil merekamnya. Namun dia tidak pernah mengatakan hal ini kepada ibunya karena tidak ingin membuat ibunya khawatir. Pada akhirnya Hyoksu merasa bahwa sekolah adalah neraka dan penyiksanya adalah setan. Jadi dia memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat dari atap sekolah. Ye Jae menyadari bahwa untuk bertahan hidup, dia hanya memiliki pilihan yaitu untuk tidak bunuh diri. Pada saat itu Jinsang mendekatinya dan mengingatkannya untuk membawakannya susu. Ye Jae menolak menjadi korban dan memukul Jinsang dengan kursi. Salah satu teman Jinsang mencoba menghentikannya. Tetapi Ye Jae dengan cepat menghajarnya sebelum mendorong Jinsang ke jendela, memintanya untuk meminta maaf. Tapi tiba-tiba seseorang menjatuhkan Ye Jae, itu adalah Tae Seok. Seorang remaja yang sangat kuat, yang segera mengalahkannya dan memukulinya. Kemudian dia dan temannya menahan Ye Jae agar Jinsang dapat menghajar Ye Jae. Sementara itu, teman sekelasnya hanya bisa melihat dengan ketakutan. Pada saat itu guru datang sehingga semua orang pergi ke tempat mereka, tetapi setelah kelas selesai, Jinsang dan gengnya menangkap Ye Jae untuk memukulinya lagi. Namun saat itu Tae Seok berpikir, jika mereka sudah cukup menghajar Ye Jae dan meminta Jingsan untuk berhenti, tetapi dia tidak peduli dan terus memukuli Ye Jae. Namun Jinsang akhirnya berhenti ketika dia melihat gadis yang disukainya menonton mereka. Setelah itu, Ye Jae pergi ke rumah anak laki-laki itu dan terkejut ketika melihat foto-foto dan catatan yang ditinggalkan oleh ibunya, karena itu membuatnya teringat dengan ibunya sendiri. Ibunya akan meninggalkan makan malam untuknya dan pergi bekerja, yang membuatnya sangat lelah. Jadi terkadang Ye Jae akan menemui ibunya untuk membantunya agar pekerjaannya cepat selesai. 취업하고 결혼하고. Ketika ibu anak laki-laki itu pulang ke rumah, dia terkejut melihat anaknya memiliki perilaku yang lebih baik. Ye Jae hampir menangis saat dia mengingat ibunya sendiri. Keesokan harinya, Ye Jae menghampiri Tae Seok di kamar mandi untuk menanyakan mengapa dia membiarkan Jinsang memerintahnya, padahal Tae Seok lebih kuat dibandingkan Jinsang. Tae Seok lalu menjelaskan bahwa bos sekolah yang sebenarnya adalah seorang siswa senior. Kebetulan Jinsang berada di dalam geng milik siswa senior tersebut. Jika mereka melawan Jinsang, maka siswa senior akan datang membalas kepada mereka. Kemudian saat makan siang, Jinsang memukul Ye Jae lagi, tapi Ye Jae membalas dengan menumpahkan semangkok mie ke kepala Jinsang. Setelah Ye Jae pergi, Jinsang memerintahkan Tae Seok untuk mengejarnya. Tapi Tae Seok menolak karena dia ingin makan siang. Bahkan dia menyuruh Jinsang untuk mandi, dan semua orang yang melihat itu menertawakan Jinsang. Ternyata Tae Seok sebelumnya telah bertemu dengan Ye Jae. Ye Jae mengatakan jika Tae Seok tidak perlu ikut campur karena dia memiliki rencana untuk menghancurkan Jinsang. Sementara itu Jinsang yang dipermalukan oleh Ye Jae pergi meminta bantuan kepada para seniornya. Tidak lama kemudian geng senior tersebut segera datang ke ruang kelas dan sudah bersiap untuk menghajar Tae Seok. Namun ketika siswa senior melihat bahwa Jinsang ingin dia memukuli pengecut kecil, siswa senior menjadi marah dan menyebut Jinsang seorang pengecut karena tidak mampu menangani anak kecil. Dia tidak ingin gengnya dikaitkan dengan pengecut, jadi dia memberitahu kepada Jinsang untuk tidak pernah mendekati mereka lagi.
Bangga dengan dirinya sendiri, Ye Jae mengolok-olok Jin Sang atas kekalahannya, dan ketika Jin Sang mencoba untuk memukul Ye Jae, Tai Seok memukulnya terlebih dahulu. Sekarang tidak ada seorang pun di sekolah yang menghormati Jin Sang lagi, dan saat dia bergegas keluar dari kelas, dia melihat gadis yang disukainya sedang bersama siswa senior. 뭘 봐, 병신아. Di malam hari, Ye Jae sedang berolahraga, dan hampir saja tertabrak truk, tapi untungnya pengemudi berhenti tepat pada waktunya. 죄송합니다. Karena terkejut dengan hal itu, Ye Jae tidak mendengar jika Jin Sang mendekatinya dari belakang, dan langsung memukul Ye Jae dengan batu bata. Tidak menunggu lama, Jin Sang langsung memukuli Ye Jae sampai mati. Ye Jae muncul kembali di ruangan gelap dan berteriak pada kematian. Kematian yang kesal melempar Ye Jae ke dinding sebelum menginjak wajahnya dan menembaknya lagi. 접시 대들면 얼굴을 아예 부셔. Untuk kehidupan keempatnya, Ye Jae terbangun di tubuh seorang sandera yang sedang diinterogasi. Sekelompok orang berbahaya menyiramkan air ke wajahnya dan bertanya di mana dia menyembunyikan gadis itu dan uangnya. 그년이랑 돈 어디 있어? Ketika dia tidak menjawab, mereka mengancam untuk menusuk matanya. Ye Jae yang panik mengatakan bahwa dia akan mengatakan semuanya. Namun ingatannya masih belum kembali sehingga Ye Jae meminta waktu sejenak, tapi orang-orang itu tidak percaya dan mengancam Ye Jae dengan palu. Beruntung, batu bercahaya itu muncul dan segera masuk ke dalam tubuh Ye Jae. Diketahui jika tubuh yang dirasuki oleh Ye Jae adalah tubuh milik seorang pembunuh bayaran profesional. Mereka bekerja sebagai pemecah masalah, yang berarti mereka akan menyelesaikan masalah klien dengan cara apapun termasuk melakukan pembunuhan. Suatu hari dia jatuh cinta pada pacar bosnya, dan ketika dia mengatakan ingin melarikan diri dari kehidupan yang penuh dengan kejahatan dan pelecehan ini, dia menawarkan untuk melarikan diri bersama. Dia mencuri 10 miliar dari bosnya dan menyembunyikannya di tempat yang aman. Tetapi dalam perjalanannya untuk bertemu dengan wanita itu, dia tertangkap oleh rekan kerjanya. Menyadari bahwa dia memiliki kemampuan yang luar biasa, Ye Jae mulai melawan balik dan menghajar menggunakan kursi sebagai senjata sampai kursi itu patah. Tapi karena kalah jumlah, Ye Jae semakin terpojok. Saat itulah dia melihat ada senjata dan peralatan di dinding, jadi dia mematikan lampu utama dan mengambil senter. Pertarungan sengit dalam kegelapan pun terjadi dan satu persatu, Ye Jae membunuh semua agen. Setelah itu Ye Jae berpikir bahwa dengan kemampuan orang ini, maka dia bisa bertahan dari apapun. Jadi dia harus mengambil uangnya dan melarikan diri. Dia mengambil ponselnya dan mengendarai motor untuk melarikan diri. Saat Ye Jae sedang melaju di kota, bos besar mengetahui jika anak buahnya telah gagal untuk membunuh Ye Jae. Dia lalu menyuruh anak buahnya untuk melacak lokasi Ye Jae melalui ponselnya. Lokasi tersebut kemudian dikirim ke semua pemburu di daerah itu. Bos besar menjanjikan 2 miliar jika mereka berhasil menangkap Ye Jae. Pengejaran pun dimulai melalui jembatan kota, dan para agen menembaki Ye Jae, yang terus menghindar dan bersembunyi di balik truk. Ye Jae juga tidak tinggal diam, dia memutuskan untuk melawan balik para agen yang mengejarnya. Berkali-kali Ye Jae bisa meloloskan diri dari kejaran para agen pembunuh bayaran. Setelah meninggalkan jembatan, sekelompok rider dan sebuah mobil polisi mulai mengejarnya. Ye Jae lalu mempercepat motornya dan menyebabkan banyak kendaraan saling menabrak. Hal itu memberikan waktu untuk Ye Jae meloloskan diri dari kejaran mobil polisi. Namun masih ada beberapa pengendara sepeda motor yang mengikutinya. Jadi Ye Jae memasuki mall dan sampai berada di tengah mall dikelilingi oleh musuh. Pada saat itu dia melihat sebuah lift. Ye Jae segera bergegas masuk ke dalam dan menutup pintu tepat sebelum ada motor lain yang bisa menabraknya. Ketika dia mencapai atap mall, dia melakukan lompatan yang sangat berani dan mendarat di sebuah kolam renang. Di saat itulah handphonenya masuk ke dalam air dan rusak sehingga musuh tidak bisa melacaknya lagi. Kemudian Ye Jae pergi menemui wanita itu di dermaga. Dia segera memeluknya dan Ye Jae merasakan betapa pria itu mencintainya. Ye Jae memberitahu di mana uang itu berada sehingga mereka bisa menuju ke sana, tapi tiba-tiba Ye Jae ditembak oleh wanita itu. Ternyata wanita itu sudah merencanakan rencana ini dengan menjebak Ye Jae. Sekali lagi Ye Jae terbangun di ruangan yang gelap dan mendapati kematian sedang menertawakannya.
Namun dia tidak merasa terganggu karena dia tidak memberitahu wanita itu lokasi pasti dari uangnya, jadi dia berencana untuk mengambilnya di kehidupan berikutnya. Ketika kematian menembaknya, kehidupan kelima Ye Jae dimulai di penjara remaja. Dia berada di dalam sel yang kecil dan dia sangat panik, tapi untungnya seorang penjaga datang untuk membawanya ke sel yang sebenarnya. Dalam perjalanan ke sana, para tahanan lain melempar bola ke pagar sebagai ancaman, bahkan menatapnya dengan menyeramkan. Di dalam sel, dia menemukan bahwa dia mempunyai teman satu sel dan mengetahui bahwa ia akan dibebaskan 4 hari lagi. Dia juga diberitahu bahwa seorang pembunuh psikopat tinggal di sel dengan mereka, dan Ye Jae memperhatikan semua gambar menyeramkan dan buku-buku tentang analisis psikopat di rak. Pada saat itu, pembunuh psikopat itu dibawa kembali, dan Ye Jae sangat terkejut melihat orang itu adalah Jin Sang. Mengingat kematiannya sebelumnya, Ye Jae emosi dan mulai memukulinya. Tapi tahanan lain segera melerainya. Pada saat itu, batu bercahaya akhirnya muncul, dan Ye Jae mengetahui bahwa tubuh ini adalah milik seorang petarung MMA. Keluarga pria itu sedang dalam masalah karena terlibat masalah hutang dengan rentenir. Karena membutuhkan uang dengan cepat, jadi dia menerima sebuah kesepakatan yang ditawarkan oleh seorang pria misterius. Pria itu ingin agar Ye Jae mengambil alih tuduhan tabrak lari yang dilakukan oleh bosnya. Dan jika Ye Jae bersedia, maka orang itu akan memberikan 200 juta kepada Ye Jae. Orang itu juga menjelaskan karena Ye Jae masih berusia 18 tahun, karena itu dia akan dibebaskan dan hanya diberikan hukuman masa percobaan. Saat membuat kesepakatan dengan orang itu, seorang pria mengawasi mereka dari bayang-bayang sambil bermain dengan korek api. Ye Jae lalu menyerahkan diri dengan pengakuan palsu, tapi sayangnya selama persidangan, wanita yang ditabrak meninggal dunia, sehingga hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara karena pembunuhan. Kemudian ketika pengacara mengunjunginya di penjara, pria itu meminta 2 miliar untuk tetap diam, atau dia akan menceritakan semuanya kepada polisi. Kenangan lain menunjukkan Ye Jae kedatangan Jin Sang, dan bagaimana dia mengatakan banyak hal yang menyeramkan. Tapi Ye Jae tidak bodoh. Dia tahu jika Jin Sang hanya berpura-pura menjadi psikopat untuk menakut-nakuti orang lain. Ye Jae mulai tertawa saat dia menyadari Jin Sang bukanlah seorang psikopat. Ye Jae lalu menampar Jin Sang dan mengatakan kebenaran tentang Jin Sang. Jin Sang terlalu takut untuk menyangkalnya. Dan teman satu sel lainnya memukuli Jin Sang untuk membalas dendam karena sudah menipu mereka. Ketika mereka mendapatkan waktu istirahat di halaman belakang, para tahanan lain mulai mengganggu Jin Sang juga, membuat Ye Jae merasa sangat puas. Kemudian para tahanan memiliki tugas pertukangan, dan seorang tahanan sengaja menembakkan gergaji ke arah Ye Jae. Beruntung Ye Jae berhasil menghindar, pisau itu lalu memantul ke dinding dan membunuh orang lain. Ye Jae berteriak minta tolong dan setelah para penjaga membawa orang yang terluka itu pergi, semua tahanan lainnya mengambil beberapa alat sambil mengatakan kepada Ye Jae bahwa ada seseorang yang ingin dia mati. Ji Yong segera bergegas keluar karena ketakutan sebelum perkelahian terjadi, dan di sini kita bisa melihat kemampuan MMA yang dimiliki oleh Ye Jae. Dengan serangan yang cepat dan tepat, dia melawan semua tahanan, merobohkan dan menjatuhkan mereka satu persatu dengan kemampuan MMA-nya. Pada saat itu Ji Yong kembali dengan linggis dan Ye Jae menyadari bahwa dia ingin membantu, jadi dia memutuskan untuk berteman dengannya. Malam itu, Ye Jae menemukan Jin Sang di dalam toilet sedang mengasah alat untuk membunuhnya. Setelah meninjunya, Ye Jae mempertimbangkan untuk membunuhnya, tapi itu akan membuatnya dipenjara lebih lama. Sebagai gantinya, ia memutuskan untuk membuat Jin Sang trauma dengan mengatakan bahwa dia melihat hantu anak sekolah yang meninggal yang dibunuh oleh Jin Sang. Ye Jae menyebutkan berbagai rincian kehidupan sebelumnya yang hanya dia yang tahu. Ketika dia mengatakan bahwa hantu itu akan menghantuinya selamanya, Jin Sang akhirnya mengompol di celana karena ketakutan. Akhirnya hari pembebasan Ye Jae tiba. Sebelum pergi, dia memberi Jin Sang susu dan mengatakan bahwa susu itu dikirim oleh hantu. 내 손에 죽는 것보단 Di luar penjara, sang pengacara menunggunya dan memberikan sejumlah uang kepada Ye Jae, tetapi Ye Jae menolaknya. Ye Jae mengatakan jika dia ingin menjalani hidup yang bersih mulai sekarang. 앞으로 서로 보는 일 없었으면 합니다. 그럼. Selang beberapa waktu kemudian, dia berhasil mencapai dermaga dan menemukan uang yang dia sembunyikan di kehidupan sebelumnya. Dia tidak menyadari jika ada seseorang yang mengikutinya. Sekarang dia siap untuk memulai hidup baru, jadi dia menyewa kamar dan tidur siang. Dia terbangun ketika dia merasakan ibunya menyentuh wajahnya, tetapi ternyata itu hanya mimpi.
Pada saat itu teleponnya berdering dengan panggilan dari ibu dari tubuh ini. Ye Jae mengangkat telepon itu dan mengatakan bahwa dia akan segera mengunjunginya. 금방 갈게요, 엄마. Kemudian di stasiun, Ye Jae memisahkan uang ke dalam 2 tas dan menyimpan 1 di dalam loker yang akan disita jika dia tidak kembali dalam waktu 4 hari. Ketika dia tiba di kampung halamannya, Ye Jae mendadak diserang dari belakang dan ditikam oleh seorang pria tua yang ternyata adalah ayah dari korban tabrak lari. Dia sangat marah karena si pembunuh bisa lolos hanya dengan hukuman 2 tahun penjara karena usianya masih di bawah umur. Jadi dia datang untuk membalas dendam. Ye Jae meminta maaf dan mengatakan bahwa dia tidak melakukannya, tapi pada saat itu mereka mendengar langkah kaki semakin mendekat dan pria itu melarikan diri. Tidak lama kemudian Ji Young muncul dan berlari untuk membantu Ye Jae. Namun tiba-tiba Ji Young mengeluarkan pisau untuk membunuh Ye Jae. 내가 네 눈치 보면서 죽은 척 살았어. Pada hari perkelahian itu, dia sebenarnya pergi keluar untuk mencari senjata untuk membunuh Ye Jae. Tetapi ketika dia kembali itu sudah berakhir, jadi dia berpura-pura menjadi pria yang baik. Ye Jae mencoba untuk menyuap Ji Young, tapi Ji Young tidak percaya jika Ye Jae punya uang dan langsung menikam perut Ye Jae beberapa kali. Tak lama kemudian Ye Jae meninggal saat telepon berdering dengan panggilan masuk dari sang ibu. Sekali lagi, Ye Jae terbangun di ruangan yang gelap dan hanya bertukar beberapa kata dengan kematian sebelum dia ditembak lagi. Kali ini Ye Jae menemukan kehidupan keenamnya sebagai seorang bayi. Dia mulai menangis di tengah-tengah restoran, sehingga ibunya meminta maaf kepada semua orang dan segera membawanya ke mobil. Di sana dia menunjukkan wajah aslinya, dengan marah mengamuk dan berteriak pada bayinya. Karena Ye Jae berada dalam tubuh bayi yang baru lahir tanpa ingatan, maka batu bercahaya tidak pernah datang. Sang ibu membawa bayinya ke rumah dan dengan sembarangan melemparnya ke sofa. Sang ayah muncul dan menggendong sang bayi. Ye Jae mengira jika sang ayah mungkin lebih baik daripada sang ibu. Tapi tak lama kemudian sang ayah juga menunjukkan wajah aslinya. Dia memberikan makanan yang sudah kadaluarsa, dan ketika Ye Jae menolak untuk makan, dia mulai berteriak dan menghinanya. Pada saat itu, seorang polisi datang dengan seorang pekerja sosial yang telah menerima laporan tentang potensi kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur. Mereka masuk ke dalam dan mencoba memeriksa tubuh sang bayi, tetapi sang ayah menyela mereka dan menunjukkan kartu namanya kepada mereka, yang ternyata dia juga seorang pekerja sosial untuk kesejahteraan anak. Keduanya meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi dan pergi dari sana. Sekarang sang ibu sangat marah. Dia menjatuhkan bayinya ke lantai dan kemudian membunuhnya dengan bantal. Ye Jae kembali muncul di ruangan gelap. Dia menyalahkan kegagalannya karena hidup sebagai seorang bayi yang tidak bisa melakukan apapun untuk mengubah nasibnya. 뭐가 그렇게 급할까? 쏴달라고요! Tapi kematian tidak memberi penjelasan dan langsung menembak Ye Jae. Kehidupan ketujuh. Ye Jae dimulai di luar stasiun kereta api. Setelah memeriksa jam di handphonenya, dia langsung bergegas pergi karena menyadari bahwa lokernya akan segera habis masa berlakunya. Dia bergegas masuk ke dalam stasiun dan berhasil mencapai loker tepat sebelum karyawan membukanya. Setelah mengambil uangnya, Ye Jae melihat bayangannya dan menemukan wajah barunya ada di iklan di sekitar stasiun. Batu bercahaya muncul dan memasuki tubuhnya. Diketahui bahwa saat ini dia berada di dalam tubuh seorang model yang populer sejak SMA. Karier modeling menjadi mudah berkat penampilannya, dan sekarang dia memiliki banyak uang karena itu. Dengan penuh semangat, Ye Jae pergi ke rumah barunya dan menemukan rumahnya sangat mewah. Ye Jae semakin bersemangat untuk mempertahankan kehidupan ini. Dia juga menemukan sebuah koran dan mengetahui bahwa orang tua bayi di kehidupan sebelumnya sudah ditangkap karena pembunuhan. Kematian petarung MMA dan kecelakaan lalu lintas akibat kejar-kejaran motor juga ada di berita, tetapi tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Kemudian dia mendapat telepon dari seorang teman yang mengundangnya ke pesta VIP. Tanpa banyak berpikir, Ye Jae langsung pergi ke pesta tersebut. Dia banyak minum karena itu adalah kebiasaan Ye Jae. Tapi ternyata tubuh model itu tidak bisa menahan efek alkohol, dan dia akhirnya menjadi lebih mabuk dari yang direncanakan. Saat pesta, dia terkejut ketika melihat Tae-woo, yang sekarang menjadi CEO Taekang Group berkat kematian saudaranya. Keesokan paginya, Ye Jae bangun kesiangan karena mabuk. Jadi saudara laki-laki yang dia miliki di kehidupan ini harus datang untuk membangunkannya.
Pria itu akan pergi ke Amerika Serikat selama seminggu dan model itu telah berjanji untuk menjaga kafe. Jadi sekarang Yi-jae memiliki pekerjaan baru yang harus dilakukan. Pada hari pertama bekerja, Yi-jae sudah mempertimbangkan untuk menutup kafe setelah kakaknya pergi. Namun dia mendapat kejutan besar ketika melihat Jisoo masuk ke dalam kafe. Yi-jae menatap Jisoo dengan kagum dan hanya bisa diam mematung. Yi-jae mengingat semua momen istimewa bersama dan hari di mana mereka bertemu. Saat itu angin menerbangkan lembaran kertas Jisoo dan Yi-jae menemukannya. 작가 이지수. Yi-jae sangat gugup saat memberikan minuman kepada Jisoo. Kakaknya menjelaskan bahwa Jisoo datang setiap hari untuk bekerja sampai kafe tutup. Dia juga mengatakan jika Jisoo adalah seorang penulis yang telah menerbitkan buku bestseller. Karena penasaran, Yi-jae mencari namanya di internet dan menemukan bahwa Jisoo berhasil memenangkan kontes menulis dan mendapatkan kesepakatan penerbitan. Ketika dia menerima hadiahnya, dia berterima kasih kepada pacarnya karena selalu percaya kepadanya. Amplop yang ia coba tunjukkan kepadanya hari itu bukanlah uang belas kasihan, melainkan hadiahnya. Karena merasa bersalah, Yi-jae bergegas ke toko buku untuk membeli buku Jisoo karena dia ingat perkataannya bahwa dia menaruh pengalaman pribadi dalam ceritanya. Ketika Yi-jae membaca novel tersebut, dia menemukan banyak cerita yang sesuai dengan momen-momen mereka bersama, seperti hari ketika dia cemburu pada rekan kerjanya dan mereka saling mengatakan "aku mencintaimu". Saat dia menangis, Yi-jae juga melihat bahwa toko buku itu juga menjual pena mewah yang dijanjikan oleh Yi-jae untuk menghadiahkannya kepada Jisoo suatu hari nanti. Yi-jae membeli pena itu secara rahasia dan mengukir nama Jisoo di atasnya, tapi Yi-jae belum sempat memberikan pena itu kepada Jisoo. 이지수 작가. Kemudian di kafe, pria yang dia lihat pernah memberikan bunga kepada Jisoo datang dengan seorang wanita dan seorang gadis kecil yang memanggil Jisoo dengan sebutan Bibi. Yi-jae baru menyadari jika orang itu adalah saudara Jisoo. Yi-jae pun memutuskan untuk tetap membuka kafe selama seminggu penuh hanya untuknya. Keesokan harinya, Yi-jae memberikan minuman dan makanan pesanan Jisoo. Yi-jae mengatakan bahwa dia adalah penggemar dari buku yang diterbitkan Jisoo. Yi-jae juga berpura-pura memiliki ide untuk sebuah cerita dan mulai menceritakan tentang kematian dan semua kehidupan yang telah dia lalui seolah-olah itu benar-benar terjadi. 죽은 후 죽음. Kemudian Yi-jae meminta Jisoo untuk menandatangani bukunya dan terkejut saat melihat pena yang digunakan Jisoo. Ternyata itu adalah pena yang dibeli oleh Yi-jae yang belum sempat untuk diberikan kepada Jisoo. Ternyata setelah kematian Yi-jae, ibunya mengambil semua barangnya dan menemukan pena tersebut. Ibunya lalu memberikan pena itu kepada Jisoo. Selama beberapa hari ke depan, Jisoo terus pergi ke kafe dan Yi-jae duduk bersamanya untuk membicarakan tentang ide cerita. Suatu malam, Jisoo bertanya mengapa tokoh utama dari cerita Yi-jae belum mengunjungi ibunya. Namun Yi-jae mengatakan bahwa hal itu akan sangat menyakitkan untuk dirinya dan juga sang ibu. Segera setelah dia pergi, Yi-jae melihat mobil polisi lewat dan mendengar dari seorang klien bahwa seorang pelanggan tetapnya mengalami kecelakaan. Dengan asumsi yang terburuk, Yi-jae berlari ke jalan dan berteriak karena takut Jisoo mengalami kecelakaan. Pada saat itu Yi-jae melihat Jisoo di antara kerumunan dan menjadi tenang. Jisoo mendekatinya untuk berterima kasih karena telah peduli kepada dirinya. Jisoo sangat mengerti apa yang dirasakan oleh Yi-jae, karena dia juga pernah merasakan hal yang sama ketika dia mendapat berita tentang kematian pacarnya. Keesokan harinya, Jisoo mengunjungi tempat peristirahatan Yi-jae. Jisoo menangis dan mengatakan bahwa dia sangat merindukannya. Ternyata Yi-jae berada di sana memperhatikan Jisoo. Setelah Jisoo pergi, Yi-jae berani mendekati memorialnya sendiri. Tiba-tiba dia bertemu dengan ibunya. Yi-jae lalu berpura-pura dia sedang melayat untuk orang lain. Yi-jae lalu meninggalkan ruangan, tidak berani berbicara kepadanya. Dia mengawasi dari jauh dan melihatnya membersihkan tugu peringatan sebelum berlari ke toilet untuk menangis. Kemudian Yi-jae menulis surat kepada ibunya, berpura-pura menjadi teman Yi-jae dan mengatakan bahwa Yi-jae meninggalkan sejumlah uang setelah kematiannya. Dia pergi ke rumah lamanya dan meninggalkan surat itu bersama dengan tas berisi uang dari kehidupannya sebelumnya. Dia lalu bergegas pergi setelah melihat foto-foto lamanya. Di jalan, sebuah papan nama tiba-tiba terjatuh dan menimpa Yi-jae, seketika membunuhnya. Tapi ternyata itu hanya sebuah mimpi buruk saja. Keesokan harinya setelah mengobrol di sore hari dengan Jisoo, Yi-jae menawarkan diri untuk mengantarkannya pulang. Mereka lalu berjalan beriringan. Diliputi oleh emosi, Yi-jae akhirnya mengaku seluruh kebenaran kepada Jisoo. Beberapa flashback menunjukkan bagaimana rekan kerja kantor Jisoo akan mengolok-oloknya karena berpacaran dengan seorang pelayan.
Namun Jisoo dengan bangga memperkenalkan Ye Jae kepada rekan kantornya. 안녕하세요. Ye Jae meminta maaf kepada Jisoo karena telah meninggalkannya. 제가 말했던 계속 죽게 되는 그 남자 이야기 Tapi sebelum dia bisa bereaksi, mereka tiba-tiba ditabrak oleh sebuah mobil mewah. Jisoo meninggal seketika, tapi Ye Jae masih hidup dan melihat wajah pengemudinya. Itu adalah Tae-woo, sang CEO dari Taekang Group. Ye Jae menyadari bahwa dialah orang yang membawa korek api, dan dia telah terhubung ke setiap kehidupan yang dijalani oleh Ye Jae. Pengacara juga ada di dalam mobil, tapi dia melarikan diri ketika dia melihat mayat-mayat itu. Dan ketika Tae-woo melihat Ye Jae masih hidup, ia mengenakan sarung tangan untuk menghabisinya. Segera Ye Jae terbangun di ruangan yang gelap, dan dia sangat marah sehingga ia bergegas untuk mengambil pistol kematian dan langsung menembaknya di kepala. Dan berakhirlah season 1 dari drama Korea Death Game.